Di grup Facebook Raja Galbay ada yang bertanya seperti ini. Kira-kira kalau mau digalbay aman nggak ya? Apakah nanti bakalan ada yang neror ke orang yang kita kenal? Terima kasih. Nah, bisa kita lihat screenshotannya ini adalah pinjol Shopee gitu ya, S pinjam dan SP letter. Bisa kita lihat juga di sini dia memiliki limit SP letternya 10.700.000 dan S pinjamnya 24.100.000. Jika digabungkan dan digalbaikan maka dia itu galbay 34.800.000 ya. Belum dendanya dan bunga-bunganya mungkin gitu ya. Nah, yang dia tanyakan adalah apakah nanti bakalan ada yang neror ke orang yang kita kenal gitu ya. Nah, seperti ini ya. Pertanyaan itu ya sama saja seperti mengajukan pertanyaan, "Bang, ngerantau ke Jakarta tuh aman gak sih?" Atau, "Bang, beli motor itu aman gak sih dari jatuh, dari serempet," gitu kan ya. "Kira-kira kalau saya sendirian ngerantau ke Jakarta aman gak ya?" Gitu ya. "Kira-kira kalau saya beli motor ini nanti bakalan jatuh di jalan gak ya? Ditilang gak ya?" Gitu ya. Tidak ada yang tahu jawabannya. Ya, tapi motor tersebut tetap kita beli, tetap kita terima resiko yang akan terjadi. Ya, tetap banyak yang merantau ke Jakarta sendirian. Jadi, jika Anda sudah ada niatan galbay, seharusnya Anda sudah siap menerima resiko yang akan terjadi ke depannya. Wih, niat galbay. Ya, niat galbay bang, gimana bang itu bang? Ya kan? Nah, sebenarnya tidak ada guys yang mau galbay itu. Ya, bahkan tidak ada yang mau minjol itu. Ya. Tapi karena pemerintah kita mengizinkan adanya pinjol di Indonesia, jadi muncullah yang namanya niat galbay. Gitu ya. Paham Raja Galbaisme, ya kan sekali lagi saya tetapkan ini ya, paham Raja Galbaisme itu OJK pemerintah Indonesia wajib bertanggung jawab ya atas hutang-hutang masyarakat Indonesia dipinjol. Oke ya, kita lanjut. Resiko beli motor bisa jatuh di jalan, bisa serempet orang, ya, dan lain-lain. Resiko galbay, masuk selik OJK, didatangi DC lapangan, diteror, dan sebagainya. Ya, terima resiko tersebut, maka hidup Anda akan tenang. Ya, sama seperti Anda memiliki motor baru itu. Ya, Anda ya tidak tahu resikonya, tapi senang memiliki motor itu. Sama dengan galbay pinjol ya, Anda memiliki duit itu, ya bisa untuk ini itu gitu kan ya, harusnya tanpa memikirkan resiko ke depannya ya. Itu yang paling benar sebenarnya jika Anda sudah ada niatan galbay gitu ya. Sama seperti saya dulu, saya sudah ada niatan galbay ya di beberapa aplikasi gitu ya, sudah tidak pikiran mau ada DC-nya, mau ini nero kondar dan lain-lain. Saya menerima resiko itu. Jadi seperti itu kalau sudah ada niatan galbay pinjol ya. Nah, lalu ada lagi yang namanya malu ketika galbay pinjol ya. Malu galbay pinjol itu ya. Nah, menurut saya jangan pernah malu atas keputusan Anda ya, karena besok itu orang-orang akan lupa ya. Setahun kemudian orang-orang tidak ada yang peduli ya. Anda itu tidak sepenting di kehidupan orang lain ya. Jadi kalau Anda mau galbay, gasken ya. Nah, ada lagi ya, contohnya contoh orang seperti ini ya, tidak niat galbay tapi karena nggak punya uang sama sekali, makan aja susah ya, maka jadinya galbay, gagal bayar pinjol gitu ya. Nah, jika kasusnya seperti itu, yang paling penting adalah kepercayaan diri Anda. Oke ya, jika Anda sudah tidak punya uang, makan susah, nggak bisa bayar pinjol ya, bukan pengetahuan pinjol mana yang tidak ada DC lapangannya, bukan pinjol mana yang tidak selik OJK, bukan cara menghadapi debt collector itu bagaimana sih, bukan seperti itu ya. Itu semua tidak ada artinya jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri ya. Pengetahuan-pengetahuan seperti itu ya tidak ada artinya kalau Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Oke ya, sekalipun Anda dapat bocoran langsung dari DC S pinjamnya bahwa S pinjam SP letter itu tidak ada DC lapangannya, kalau Anda tidak memiliki kepercayaan diri, Anda tetap akan ketakutan, tetap akan cemas, was-was, panik, dan lain-lain. Ya, jadi kuncinya adalah percaya diri. Oke, nah percaya diri dalam galbay pinjol itu gimana sih bang? Kok bisa ya galbay pinjol tapi percaya diri? Nah, percaya diri itu mempercayai diri sendiri. Oke, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa semuanya ini adalah suratan yang berarti saya kuat untuk melaluinya. Ya, semua ini suratan.
gitu loh ya, yang ditujukan kepada saya. Berarti saya ini kuat melaluinya, gitu ya. Semua perihal terlilit hutang pinjol ini untuk memajukan saya agar saya bisa berkembang. Ya, kepercayaan dirinya itu seperti itu. Ya. Dulu saat saya Raja Galbay, ya Galbay pinjol, ya Galbay pinjol legal OJK 30 aplikasi, total hutang 60 juta lebih. Ya, tidak ada yang namanya Raja Galbay di YouTube waktu saya Galbay pinjol itu. Ya, tidak ada Raja Galbay. Oke. Dan juga tidak ada YouTuber yang bilang galbaikan pinjol-pinjol legal Anda semua itu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dulu saya sangat ingin sekali mendengar ada yang bilang kalau galbay pinjol OJK itu nggak masalah sama sekali. Ya galbaikan saja. Tidak ada. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk mempercayai diri sendiri bahwa gagal bayar di pinjol OJK itu tidak masalah sama sekali. Ya, hari-hari saya lalui, teroran, ancaman saya dapatkan. Ya, saya juga sama seperti Anda, ya, mendapatkan teroran, ancaman gitu ya. Tapi akhirnya setelah masa-masa galbay itu lewat, ya saya lewati gitu ya. Saya akhirnya menyadari bahwa kepercayaan diri saya itu terbukti benar. Ya, tidak terjadi apa-apa. Ya, galbay pinjol ini membuat saya lebih berkembang lagi. Gitu ya. Dan ternyata saya juga adalah survivor, orang yang selamat. Saya lebih memilih bertahan daripada menyerah. Ya, saya sudah banyak sekali sekarang ini melihat orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Ya. Sekarang saya doakan agar Anda bisa melalui hari-hari Anda yang penuh dengan teroran-teroran dari pinjol-pinjol itu. Ya, dan juga segera bangkit dari keterpurukan. Oke ya, jadi bagi para pengguna pinjol di luar sana yang memang sudah tidak kuat lagi membayar, silahkan digalbay ya. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Cukup pinjol-pinjol Anda ada di HP Anda itu. Ya, jangan tambah lagi. Karena jika hutang Anda harus ditutup memakai hutang lagi, maka keuangan Anda itu sebenarnya sudah tidak sehat dan Anda akan hancur pastinya. Oke, nah jadi buat Mas ini dan yang lainnya, kalau mau galbaikan saja, tidak usah perlu mikir resiko ini, resiko itu ya. Saatnya di tahun ini dan tahun-tahun ke depan kita itu sudah otomatis menerima resiko yang terjadi dalam gagal bayar pinjol. Ya, saya ingatkan lagi nih ya, gagal bayar pinjol itu hanyalah masuk slik OJK, didatangi DC lapangan, diteror. Sudah 3 itu saja. Yang paling nggak enak ya sebenarnya yang paling nggak enak itu masuk slik OJK karena kita tidak bisa galbay lagi atau tidak bisa kredit lagi gitu ya. Tapi itu pun ada penghapusan hutang sebenarnya ya. Apakah Anda tahu ada beritanya Pak Jokowi itu ingin menghapus hutang UMKM ya. Semoga pinjol pun menyusul ya, dihapuskan hutangnya oleh pemerintah gitu. Karena kalau tidak dihapuskan tidak akan ada konsumen pinjol lagi, percaya saya ya, atau tidak akan ada konsumen bank lagi. Hutang-hutang di pinjol itu pasti dihapuskan gitu ya. Nah, postingan ini sudah menjangkau 17,4.088 like dan 190 komentar gitu ya. Ada yang bilang sebar data dia sekarang gitu. Benarkah gitu? Enggak gitu ya. Sebar biasanya kan cuma isi pulsa, nomor beda dari nomor pengajuan kemarin. Jadi masih seperti yang dulu gitu ya. Shopee menghubungi nomor yang sering diisi pulsa gitu ya, karena dianggapnya kondar. Lalu ada yang bilang aman, Jawa Tengah aman-aman aja. Nah, siapa yang di Jawa Tengah tuh ya, aman-aman saja gitu. Kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat mental jangan gitu ya. Sama seperti tadi, percaya diri. Kalau Anda tidak percaya diri ya jangan gitu ya. Tapi kalau Anda wah sudah bodoh amat gitu ya, silahkan digalbay sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini bilang abisin suhu, bansos seumur hidup ya. Ini Shopee ini masih bansos gitu ya. Sebelum dia ini jadi bansos yang disensus atau ada DC lapangan, segera digalbaikan gitu ya. Lanjut, gurih sedap nih gitu ya. Rata-rata orang yang bilang wah bansos nih enak nih, gurih sedap, ini sudah galbay sebenarnya gitu ya. Dan dia tidak didatangi oleh DC lapangan itu gitu. Jadi makanya sedap
gitu ya. Dari Mbak Purnamasari, aman, kuatin mental aja Kak, saya pinjam sama SPayLater total 18 juta, aman, udah 1 tahun Jabodetabek. Nah, siapa yang di Jabodetabek nih ya, tidak didatangi DC lapangan ya. Saya lebih percaya pengalaman daripada teori-teori saja gitu. Oke, pinjem dong buat ngeredit HP gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi Galbay Shopee masih aman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.